Nah, setelah itu baru mereka bilang, "Oke deh Mbak Hani, saya mau dibantu," ya kan. Tapi sayangnya karena mereka mau lihat sukses story dulu, akhirnya kan terlambat. Yang orang Vietnam, yang orang Korea, yang orang Cina ini udah dapat puluhan ribu, karena kita di belakang akhirnya cuma dapat setengahnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Untuk orang-orang yang mempunyai niat yang kurang baik, mereka kan lihat semua orang tuh kepingin seperti itu. Semua orang kepingin menjadi lebih makmur. Semua orang kepingin menjadi lebih kaya, ya kan? Tapi banyak yang mau menjadi makmur dan kaya dengan jalan pintas. Nah, disitulah yang kita mesti pandai-pandai melihat. Apakah investasi tersebut masuk akal atau tidak? Lalu siapa yang melakukan pengelolaan dari investasi tersebut? Seperti saya mempunyai perusahaan finance. Saya mempunyai perusahaan finance itu pertama mesti ujiannya aja berkali-kali. Mesti melakukan fingerprint tes oleh FBI dan diselidiki background-nya sampai hal sekecil-kecilnya. Jadi background check-nya itu bukan dari tingkat pusat aja ya. Kalau di Indonesia itu kan ada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kota. Semuanya di Amerika juga gitu. State dari federal, state dan tingkat city. Kita semuanya mesti bersih, kita semuanya mesti nggak pernah nipu, nggak pernah berbohong, nggak pernah masuk penjara, nggak, itu tuh semuanya mesti clean. Nah, orang Indonesia tuh nggak ngerti kalau nggak semuanya orang Indonesia. Teman-teman kita yang kadang-kadang kepingin melipat gandakan uangnya dengan cara yang cepat dan tiba-tiba gitu ya. Mereka tuh nggak belajar dulu sistem di Amerika tuh seperti apa gitu loh. Jadi mereka percaya aja kalau ada yang bilang, oh aku bisa ngembangin uang kamu dalam waktu 3 bulan, uang kamu dari $1.000 bisa menjadi $2.000 gitu loh. Padahal itu kan bisa ditanya, oke, dikelolanya oleh siapa, dikelolanya melalui apa, dan apakah Anda mempunyai badan hukum? Kalau Anda mempunyai badan hukum, kasih tahu badan hukum sayanya ke Anda tuh di mana, saya bisa ngecek. Kalau Mbak Ayu mengecek nama saya dari tingkat federal, tingkat state, itu kelihatan. Mbak tinggal Google nama saya, masuk ke departemen finance, itu kelihatan nama saya, kelihatan rekod saya, apakah saya pernah nipu, apakah saya pernah ngebohong, segala macam. Nah, di situ yang orang Indonesia tuh nggak tahu. Di Amerika, jadi tukang pijit aja mesti punya license. Benar itu Mbak, benar. Benar kan? Benar. Tukang pijit, tukang gunting rambut, tukang pasang alis mata, pegang-pegang wajah mesti punya license. Apalagi ngelola uang. Benar Mbak. Nah, sedihnya orang Indonesia tuh tidak belajar hal tersebut, dia sudah percaya saja pada saat uangnya dibawa lari, kita bilang harus dilaporkan. Mereka bilang, aduh Mbak Hani, ngelaporin susah. Lalu ada lagi yang bilang gini, Mbak Hani saya mau melaporkan, asal ada jaminan uang saya kembali. Loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka banyak yang membiarkan praktek-praktek seperti ini terus berkembang. Karena kalau sudah ketipu nggak mau melaporkan. Nah, disitulah yang saya bantu kawan-kawan di Philadelphia pada saat mereka ditipu, pada saat mereka dibawa lari uangnya,
saya bukan sendiri loh Mbak, ini kita punya tim loh Mbak. Jadi saya nggak ambil kredit sendiri ya Mbak ya. Ada beberapa teman kita yang juga lebih capek dari saya. Itu yang melacak semuanya, mendokumentasikan semua paperwork-nya sampai kita bisa bawa bukti-bukti tersebut ke kantor FBI, ke kantor polisi, dan ke kantor district attorney. Dengan kerjasama 3 hal inilah makanya penjahat tersebut bisa ditangkap. Karena tanpa koordinasi tersebut sulit sekali untuk menangkap penjahat penjahat keuangan ya, penjahat scam investasi tersebut. Wah, menarik sekali ceritanya Mbak Hani ya. Mbak besar hati untuk membantu sesama anak bangsa ya Mbak ya. Ini saya lihat juga Mbak Hani aktif banget nih. Nah Mbak, pernah bantu apa sih, kalau misalnya boleh tahu, bantuan apa selain yang tadi Mbak cerita yang pernah Mbak alami untuk membantu orang-orang Indonesia yang ada di Amerika? Seperti saya bilang tadi Mbak, saya nggak mau take credit sendiri. Ini kita, apa namanya, kita di sini nggak bisa jadi pahlawan sendiri ya Mbak ya. Saya juga kalau kerja nggak dengan tim, kalau nggak teman-teman yang lain membantu, itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi kami tuh bersyukur di Philadelphia, kita tuh komunitasnya, apa ya namanya, guyup kalau bahasa Jawanya, Oh, deket gitu loh. akur gitu ya. Heeh, jadinya, memang nggak mudah ya, untuk membuat kekompakan seperti itu. Zaman dulu juga di mana pada saat kita masih pada surviving level, itu masih banyak yang gontok-gontokan, masih kepingin, "Aku mau jadi pahlawan, aku mau tenar, aku mau ini, mau itu," gitu. Tapi setelah gontok-gontokan itu kita capek sendiri dan kita sadar, nggak ada yang bisa jadi pahlawan kesiangan gitu, akhirnya ya udahlah kita kerja sama aja gitu. Nah, yang banyak sekali kita, apa namanya, merasakan manfaat itu adalah di mana kita bisa sharing information. Karena di Amerika itu sumber-sumber, bantuan itu sebenarnya banyak. Tapi informasinya bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut, itu kadang-kadang tidak sampai ke komunitas kita. Contohnya aja kemarin pada saat COVID-19, ya kan? Bantuan pemerintah itu miliar, bahkan triliun dollar, ya nggak sih? Dan pada saat itu saya udah dapat nih beritanya, oh di Senat akan keluar bantuan sekian gini 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 untuk kategori ini. Saya langsung dong sharing ke orang Indonesia, ke teman-teman sendiri ya. Kamu tuh bisa dapat begini gini gini gini. Banyak yang bilang, "Aduh Mbak Hani aku takut, aduh Mbak Hani aku begini, aku Mbak Hani aku begitu." Akhirnya saya bilang, "Oke, it's fine. Kalau kamu takut ya nggak apa-apa, saya bantu komunitas lain dulu." Ya udah saya bantu komunitas Chinese, saya bantu komunitas Korean, saya bantu komunitas orang Vietnam, orang Kamboja, orang Afrika, saya bantu. Akhirnya setelah mereka lihat, ya ampun Mbak Hani, kok bisa ya orang Vietnam saya dengar dapat bantuan 20.000, 15.000. Saya bilang, "Loh, itu yang saya kasih tahu kamu kemarin, kamu juga bisa dapat. Tapi kan kamu bilang kamu takut." Nah, setelah itu baru mereka bilang, "Oke deh Mbak Hani, saya mau dibantu," ya kan. Tapi sayangnya karena mereka mau lihat sukses story dulu, akhirnya kan terlambat. Yang orang Vietnam, yang orang Korea, yang orang Cina ini udah dapat puluhan ribu, karena kita di belakang akhirnya cuma dapat setengahnya. Gitu loh. Dan pada saat itu, aduh sayangnya Mbak Hani, kita nggak percaya dari awal. Disitulah yang saya merasa kalau kalau informasi orang kita dapatkan itu banyak yang belum percaya, makanya itu kita mendapatkan informasinya terlambat dan sumber yang lebih sedikit. Dan untungnya sekarang kita udah mulai banyak teman-teman juga yang udah merasa, oh oke, kalau informasinya udah mulai cepet teman-teman kita, mereka bisa Google sendiri, bisa cari informasi dan mereka bisa lihat, oh iya ini legit, makanya mereka bisa percaya informasi bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut. Zaman dulu banyak yang masih ragu, banyak yang masih takut, tapi sekarang udah lumayan bisa terbuka, walaupun masih tetap banyak sekali pendidikan-pendidikan yang mesti komunitas kita pelajari gitu, karena komunitas kita memang masih banyak yang mesti dikejar dibanding komunitas diaspora yang lain. Iya. Cukup banyak orang Indonesia di Philadelphia, Mbak ya?
Oh, banyak. Memang nggak sebanyak dulu waktu, setelah kasus, 1998 ya, pada saat Pak Soeharto jatuh kan banyak yang pindah ke Philadelphia. Tapi setelah September 11 tadi yang Twin Tower, banyak dilakukan razia-razia dan banyak orang-orang Indonesia yang, diharuskan lapor dan akhirnya dideportasi gitu. Tapi sekarang, ya siapapun yang, Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.